Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. At-Taubah ayat 103. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kami mengangkat judul tentang keutamaan zakat. Sebagaimana ayat yang baru saja dibacakan pada surah At-Taubah ayat 103, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting. Sampai-sampai di dalam beberapa ayat Allah mengulang kata zakat dan disandingkan dengan sholat sebanyak 27 kali. Aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Artinya kepentingan sholat sama dengan kepentingan zakat. Maka justru itu zakat merupakan ibadah mahdhah, dan juga zakat juga merupakan ibadah muamalah ijtimaiyah. Apa beda zakat dengan sedekah? Kalau sedekah diusahakan memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tetapi kalau zakat, sebagaimana ayat yang baru saja dibacakan tadi, di sini ada unsur pemaksaan. Khudz min amwalihim, ambil, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, harus diambil. Inilah salah satu perintah yang dimuat di dalam At-Taubah 103. Maka justru itu zakat hari ini bukan sekedar rukun Islam. Zakat juga merupakan benteng umat Islam. Betapa banyak umat yang terselamatkan dengan uang zakat. Ketika dia ada persoalan ekonominya lemah, imannya lemah, kemudian ada agama lain yang barangkali menjanjikan sesuatu, maka pada saat itu terjadi kegoncangan iman, bahkan bisa-bisa dia keluar daripada iman itu sendiri. Tetapi dengan adanya zakat, maka apa yang disampaikan tadi akan bisa teratasi, karena tidak persoalan hidup bisa diatasi hanya dengan ceramah, tetapi kadang-kadang bisa diatasi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Bapak Ibu yang berbahagia, maka prinsip-prinsip zakat pada hari ini bukan hanya hablum minallah, tetapi zakat juga hablum minan nas, yang di dalam istilah kita sebut muamalah ijtimaiyah. Maka justru itu beda zakat dengan sedekah. Pada surah At-Taubah ayat 100 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Hanya saja zakat as-sadaqah yang di dalam ayat ini diterjemahkan adalah dengan zakat, diperuntukkan hanya lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Tidak sama dengan sedekah. Kalau sedekah bebas sama siapa, boleh dengan anak yatim, boleh dengan orang kaya, boleh siapa saja. Tetapi ketika berbicara dengan zakat, sudah ada pembatasan. Ini artinya bisa mengeluarkan persoalan-persoalan keekonomian, ekonomi keumatan. Maka melalui tausiah ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata di Kota Dumai, menurut hasil penelitian, ada 70% orang yang rajin ibadahnya, taat ibadahnya kepada Allah, tetapi ketika dia sudah wajib melaksanakan zakat, dia tidak menunaikan zakat.
Sehingga potensi-potensi zakat yang harusnya dikeluarkan oleh umat Islam di Kota Dumai tidak bisa menjawab persoalan-persoalan keumatan yang tentunya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, bagi orang-orang fakir ataupun miskin sebagai pemilik daripada zakat tadi itu sendiri. Banyak orang fakir atau miskin terjerat dengan rentenir, bukan dia tidak tahu akibat ketika dia meminjam uang rentenir, apakah disebut dosa besar dan sebagainya, tetapi karena desakan-desakan ekonomi yang harus dia terima sehingga dia terjebak daripada rentenir itu sendiri. Maka melalui ceramah singkat ini sampaikan kepada kita semua, khususnya yang sudah cukup nisab ataupun haulnya, mari kita tunaikan zakat. Karena memang sesungguhnya zakat merupakan salah satu pundi-pundi kehidupan. Zakat punya fungsi membersihkan harta. Bayangkan bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita tidak mengeluarkan zakat dari harta yang dapat kita peroleh, maka kita memakan hak orang lain minimal 2,5% dari harta yang kita makan. Dapat dibayangkan, orang yang tidak menunaikan zakat, maka dia seolah-olah ketika dia membeli sesuatu memakan semuanya. Pasti orang itu tidak akan sehat. Contohnya saja, kalau dia membeli ikan 1 kilo, tidaklah 1 kilo itu dimakannya semua. Kalau itu dimakannya semua, pasti selesai makan dia tidak akan sehat, karena di situ ada kotoran-kotoran yang harus dibuang, yang tentunya itu bukan hak dia. Kalau dia makan, maka dia akan mendapatkan bukan hanya sehat, tapi malah sebaliknya akan mendapatkan penyakit setelah dia memakan harta yang tadi tidak sempat dibersihkan. Maka melalui himbauan ini kepada kita semua, marilah keluarkan zakat minimal 2,5%. Apalagi pada bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah. Apalagi zakatnya itu zakat perdagangan, zakat profesi, apapun, zakat perkebunan, zakat peternakan. Ini semua akan dapat membantu saudara-saudara kita yang hari ini kehidupannya yang kurang beruntung. Seandainya umat Islam Kota Dumai berzakat sesuai dengan hukum yang diwajibkan kepada kita, cukup nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya 85 gram emas kalau dia dikumpul 1 tahun. Jadi penghasilan 85 gram 1 tahun dibagi 12 bulan, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang kedua, pada hari ini Dumai sudah mempunyai Badan Amil Zakat Nasional yang disahkan oleh negara, punya undang-undang. Kita harus menyerahkan zakat ke Basnas. Kenapa harus ke Basnas? Karena di sana dia lebih terarah. Seorang muzaki tidak perlu lagi mencari mustahik. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu amil, siapa itu mu'allab, siapa itu gharim, siapa itu fisabilillah, siapa itu ibnu sabil. Tidak perlu lagi seorang muzaki mencari mustahiknya, karena di Basnas itu sendiri sudah tuntas dibahas orang-orang yang berhak menerima zakat, sehingga diharapkan secara syar'i zakatnya sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak di tengah-tengah masyarakat hari ini, masyarakat latah dia berzakat, tidak kepada yang mustahiknya. Contoh, dia mengeluarkan zakatnya pada fakir miskin. Tentunya ini juga secara syar'i tidak sah. Tetapi Al-Quran sudah membatasi pada surah At-Taubah ayat 60, orang asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf. Inilah yang berhak. Ayat ini dibatasi dengan innama, hanya saja. Artinya di luar ini tidak boleh orang menerima zakat. Kemudian yang kedua, ada lagi kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau dia punya usaha di Dumai, lalu dia berzakat di kampung, tentu ini semua juga bertentangan dengan syariat kita.
ketika Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, apa perintah Rasul kepada Muaz bin Jabal? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu min fuqaraihim. Ambillah harta dari orang-orang kaya mereka, tetapi juga harus serahkan kepada fakir miskin mereka yang ada di negeri Yaman. Artinya zakat orang Yaman tidak dibawa ke Madinah yang pada saat itu sebagai pusat pemerintahan di kota Madinah, yaitu Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang bagi punya usaha di kota Dumai, berzakatnya harus di Dumai, jangan di kampung. Kalau di kampung tak usah zakat, sedekah, berinfak dan sebagainya, masih banyak amalan-amalan lainnya untuk menyumbangkan hartanya, bukan hanya dengan zakat. Rasulullah SAW di dalam hadisnya menjelaskan, hasinu amwalakum bizakah, bentengi hartamu dengan zakat. Dengan adanya kita berzakat, di mana harta kita peroleh, di situ kita zakat, maka otomatis harta kita terbentengi. Salah satu contoh, kalau Bapak punya kebun di Medang Kampai, keluarkanlah zakatnya di sana. Kalau ada orang mau mencuri kebun, pasti orang kampung akan bilang, tak usah diambil kebunnya, bahkan dilarang. Kenapa? Dia setiap bulan telah mengeluarkan zakatnya kepada kita. Ini adalah salah satu contoh bahwa di mana harta diperoleh, disitulah harta dikeluarkan zakatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, seandainya kita tidak mengeluarkan zakat, menurut Profesor Dr. Zakia Derajat, apa akibat yang akan kita tempuh? Di dunia ini Allah akan paksa kita mengeluarkan harta itu dengan caranya. Apa caranya Allah? Dengan bermacam-macam. Yang penting uang itu harus keluar. Ada dengan penyakit, ada dengan bala bencana yang harusnya tidak kita keluarkan. Sehingga banyak hari ini contoh-contoh yang terjadi pada pribadi-pribadi muslim. Setelah dia berzakat, uang-uang seperti ini tidak lagi dia keluarkan. Maka justru itu zakat itu adalah membuat berkah. Berkah harta yang kita cari, berkah harta yang kita dapati, berkah harta yang kita keluarkan. Sehingga ketika kita mengeluarkan zakat, maka insya Allah yang kita makan berkah, yang kita keluarkan berkah, yang kita peroleh berkah, yang kita pakai berkah, semuanya akan berkah. Tetapi seandainya tidak kita mengeluarkan zakat, maka apa yang terjadi? Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, seandainya kita orang sudah cukup nisab atau haulnya untuk mengeluarkan zakat, maka kita memakan hak fakir miskin 2,5%. Nanti di alam akhirat, orang-orang fakir miskin ini akan demo kepada kita. Mereka minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, lisail wal mahrum, bagi orang-orang yang peminta-minta. Lisail wal mahrum hakun, ada bagi orang-orang peminta-minta haknya. Maka nanti kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengeluarkan zakat di dunia, maka Allah perintahkan malaikat Zabaniyah, kalungkan harta yang dia tidak zakati di dunia, dan sehingga pada saat itu kita akan merasa keberatan. Kemudian kata Allah di dalam salah satu hadisnya, kemudian kita juga akan digosok punggungnya dengan gosokan api neraka. Inilah hal-hal yang diterima bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka justru itu di zaman Umar bin Khattab, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan diburu, diperangi, karena itu dianggap adalah orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini kiranya bermanfaat. Akhirnya mari kita mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat kita, 2,5% dari perolehan harta yang kita peroleh. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.